Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara? Perkenalkan, nama saya Ubay Bayhaqi, saya dari SMP Islam Terpadu Baitur Rahman Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan pembelajaran Semangat Guru seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Di sini saya akan melakukan pengimbasan dari program tersebut. Tujuan: memberikan pembekalan kemampuan non-teknis bagi para guru dalam proses adaptasi teknologi. Integritas teknologi dan kemampuan non-teknis ke dalam kelas dapat menginspirasi kolaborasi, komunikasi, pemikiran kritis, dan kreativitas atau disebut dengan 4C, sehingga berdampak lebih besar terhadap hasil belajar. Selanjutnya, siapa saja yang bisa mengikuti pelatihan ini? Nah, pelatihan ini bisa diikuti oleh semua guru, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah yang telah memiliki akun SIM PKB. Untuk memulai pembelajaran, kita dapat mengaksesnya melalui laptop ataupun handphone dengan membuka aplikasi Google Chrome. Dengan cara ketikkan kolom pencarian dengan mengetik https://gurubelajar.kemendikbud.co.id. Kemudian klik Guru Belajar. Klik tulisan masuk pada pojok kanan yang berwarna biru. Masukkan user ID dan password, klik masuk. Pilih seri Semangat Guru, kemudian klik selengkapnya. Jika sudah mempunyai jadwal, Bapak Ibu guru langsung memulai pelajaran tersebut. Hal-hal yang akan dipelajari di seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi yaitu resiliensi, critical thinking, creativity, communication, empowered teacher, dan collaboration. Resiliensi atau sama dengan istilah lenting, yaitu kemampuan seseorang untuk bangkit setiap kali mengalami desakan kemunduran atau bahkan kegagalan. Di dalam resiliensi ada yang disebut dengan SUM'R. Apa itu SUM'R? SUM'R ialah suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Hubungan SUM'R dengan resiliensi adalah mengetahui SUM'R memberikan gambaran kita harus seberapa resiliensi. SUM'R kepanjangan dari subtension, augmentation, modification, dan redefinition. Tantangan dalam SUM'R adalah jika unggul sampai redefinition akan dijadikan tenaga untuk semakin melaju, dan jika tertinggal maka akan dianggap sebagai suatu yang wajar dan menyiapkan diri untuk mengejar ketertinggalan. Berpikir kritis. Setiap orang mampu untuk berpikir kritis, namun untuk menjadi keterampilan, berpikir kritis harus dilatih dan dipraktekkan setiap saat. Semakin dilatih, maka akan semakin akurat dan akan menjadi insting. Produk berpikir kritis adalah penilaian dan keyakinan. Konten dan teknik bercerita. Apa itu konten? Segala bentuk komunikasi, terutama audio visual yang berisi sebuah informasi, hiburan, dan ajakan. Jadikan kemampuan bercerita tidak hanya untuk tugas yang dikerjakan, melainkan untuk semangat belajar sesuatu yang baru, karena kemampuan bercerita berguna di kehidupan kita. 3 tahapan dalam membuat konten yaitu membuat rencana, mengeksekusi, memasarkan. Komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Yaitu proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi
yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga niat atau tujuan dapat terpenuhi sebaik mungkin. Proses perubahan memerlukan kolaborasi. Kolaborasi memerlukan komunikasi yang baik. Hasil kolaborasi komunikasi yang baik akan menghasilkan hubungan yang baik. Penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran, sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal, karena dapat menyajikan pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Mendefinisikan pembelajaran campuran atau blended learning sebagai program pendidikan yang memfasilitasi murid belajar dengan memenuhi 4 ciri. Yang pertama yaitu setidaknya mengikuti pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, setidaknya mengikuti pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan mode belajar tertentu. Yang ketiga, menghubungkan beragam modalitas program atau mata pelajaran menjadi suatu pengalaman belajar terintegrasi. Yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar, komitmen pada tujuan, mandiri pada cara dan reflektif dalam mencapai sasaran belajar yang disepakatinya. Kolaborasi dan dampak. Kemampuan non-teknis dengan berkolaborasi dengan memaksimalkan semua sumber daya, aset, kekuatan, potensi, kompetensi yang ada dalam diri kita dan lingkungan sekitar. Sebagai usaha bersama dampak materi demi meningkatkan layanan pembelajaran kepada peserta didik sehingga kualitas pendidikan Indonesia semakin maju. Sekian penjelasan dari saya, semoga ada manfaatnya untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Ayo sekarang giliran Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Ikuti program Guru Belajar dan berbagi seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Wassalam. Dan